Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji, alhamdulillah, tak lupa kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas semua nikmatnya. Selawat dan salam tak lupa juga kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kerahmatannya, kasih sayangnya, karunia-Nya, penjagaannya kepada kita di mana saja kita berada. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim di bab yang kedua tentang adab, dan kita masih menyempurnakan seterusnya pembahasan tentang adab terhadap sesama muslim. Di antara adab terhadap sesama muslim adalah memuliakan yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, di antara adab yang mulia, di antara akhlak yang baik terhadap sesama adalah memuliakan orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, memberikan kemuliaan atau memuliakan orang yang lebih tua ini bisa dilihat dari sisi usianya, kemudian dari sisi kedudukannya, demikian pula dari sisi ilmunya. Orang yang lebih tua dari kita itu ada beberapa tinjauannya yang disebut juga dengan senior, orang yang lebih senior ketimbang kita. Maka itu ditinjau dari beberapa sisi. Bisa jadi senior itu dari sisi usia, itu orang-orang yang lebih tua usianya ketimbang kita. Kemudian yang kedua adalah ditinjau dari kedudukannya, pengalamannya. Maka bisa jadi ya ia lebih tua ketimbang kita dari sisi pengalaman, begitu juga dari sisi ya kedudukannya. Demikian. Nah, begitu juga berikutnya, senior itu bisa dilihat dari sisi keilmuannya, yaitu lebih banyak ilmunya, lebih dalam ilmunya. Maka syariat kita, agama Allah dan Rasulnya ini memberikan pengajaran kepada kita agar kita menghormati orang yang lebih senior, yang lebih tua ketimbang kita, baik itu dari sisi usia maupun dari sisi pengalaman, kedudukan, serta dari sisi ilmu.
Ya, baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dan untuk orang-orang yang lebih muda ketimbang kita, baik itu dari sisi ilmunya, baik itu dari sisi usianya, baik itu dari sisi pengalaman, kedudukan, maka di sini ada ketetapan syariat kita untuk berkasih sayang dengan mereka, menyayangi yang muda, yang lebih muda, ya, baik itu usianya maupun pengalaman, kedudukan serta ilmunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, beliau mengatakan Shallallahu Alaihi Wasallam, laisa minna man lam yuqir kabirana wa yarham saghirana. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, bukanlah termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan orang yang lebih tua di antara kita dan yang tidak menyayangi orang yang lebih muda, ya, di antara kita. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Lihat ya bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan ya akhlak yang mulia ini ya bagi umatnya agar mereka menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, baik itu dari sisi usia, pengalaman, kedudukan dan ilmu agama. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis yang lain hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna min ijlalillahi ikrama dzisyaibati al-muslimi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara bentuk pemuliaan Allah Subhanahu wa taala adalah memuliakan orang muslim yang telah beruban. Ya, Masya Allah. Ini dari sisi ya tentunya adalah dari sisi usia, ya. Walaupun ya bisa jadi adalah dari sisi usia orang tertentu dia tidak beruban, namun orang yang di bawahnya itu lebih banyak ubannya atau ya telah muncul ubannya. Ya, maksudnya di sini adalah orang yang lebih tua, orang yang lebih senior, ya. Nah, ini merupakan bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemuliaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah memuliakan orang yang lebih tua, orang muslim yang dia lebih tua. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengatakan kepada sahabat untuk memulakan yaitu kepada orang yang lebih tua terlebih dahulu, orang yang lebih ya tua, orang yang senior. Rasulullah mengatakan kabir, ya, maksudnya lah ibda bil kabir, yaitu mulakan dengan yang lebih tua, ya, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini ajaran dalam agama kita untuk memuliakan yang lebih tua. Demikian pula ya kita diperintahkan untuk menyayangi yang lebih muda. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah memberikan contoh bentuk menyayangi yang lebih muda ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikabarkan oleh salah seorang sahabat bahwasanya bayi yang digendongnya ini adalah ya bayinya yang baru ya beberapa hari lahir, maka diserahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bayi tersebut agar bayi tersebut didoakan keberkahan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi SAW pun menerimanya, lalu mendoakan keberkahan untuknya, memberikan nama kepadanya dengan nama yang baik tentunya, dan kemudian beliau
ya meletakkan bayi tersebut di pangkuan beliau. Demikian. Bahkan bayi tersebut ya sempat pipis, ya sempat buang air seni di pangkuan beliau, di pakaian beliau. Demikian, seperti itu. Namun beliau tidak marah, ya. Beliau cukup hanya ya memercikkan air pada tempat air seni yang mengenai pakaian beliau. Ya, beliau pernah mengajarkan ya kepada umatnya, ya, dengan sebuah ungkapan yusalu min baulil jariyati wa yurashu min baulil ghulami. Ya. Nabi SAW bersabda, ya dicuci dari air seni bayi perempuan dan diciprati dari air seni bayi laki-laki. Demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini bentuk kasih sayang ya Nabi SAW yang beliau contohkan ya kepada umatnya untuk menyayangi yang lebih muda. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula Nabi kita Muhammad SAW pernah memberikan contoh ya menyayangi anak-anak yang lebih muda. Ya, contohnya ketika Nabi SAW dikabarkan baru saja pulang dari safar, setibanya baru pulang dari safar, ternyata Nabi SAW bertemu dengan anak-anak kecil, ya. Lalu Nabi SAW berdiri bersama dengan mereka, kemudian memerintahkan agar anak-anak tersebut itu diangkat kepada beliau, yaitu dinaikkan kepada kendaraan beliau. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan anak-anak tersebut sebahagiannya ada di hadapan beliau dan sebagainya ada di belakang beliau, ya. Jadi naik kendaraan bersamaan keliling-keliling begitu, ya Rasulullah boncengin mereka. Saat beberapa anak diletakkan di depan, beberapa anak diletakkan di belakang, demikian, ya. Dan ketika tidak sanggup menampung anak-anak yang lainnya, maka Nabi SAW memerintahkan agar para sahabat ya membonceng sebahagian yang lainnya, demikian. Coba bayangkan, ya ini tentunya merupakan bentuk kasih sayang Nabi SAW terhadap ya para anak-anak. Demikian, ya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, begitu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini pernah beliau didapatkan dalam satu kesempatan, dan ini diabadikan dalam satu hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyapa seorang anak yang dalam kondisi dia bersedih karena burung kesayangannya itu dalam kondisi telah mati, ya, burung kesayangannya wafat, meninggal dunia. Maka untuk menghibur anak kecil tersebut, Nabi SAW menghampirinya lalu bertanya kepadanya, "Ya Aba Umair, madza fa'alan Nughair?" Rasulullah SAW bersabda, yang menyapanya, menghiburnya dengan mengatakan, "Wahai Abu Umair, lihat bagaimana seorang anak kecil dipanggil dengan panggilan kunyah, Aba Umair, Abu Umair." Nah, di sini ya ada isyarat yang bagus ya dari Nabi SAW bagaimana menguatkan anak ini, ya. Anak-anak ya tentunya dia lebih senang dipanggil dengan panggilan namanya, apalagi panggilan kesayangannya. Namun Nabi SAW memberikan kunyah kepadanya seolah-olah dia telah punya anak, ya, dengan Abu Umair. Nah, seperti itu, kunyah panggilan dengan Abu Umair, bapaknya si Umair gitu. Apa sih kesannya di sini? Apa sih yang ingin ditunjukkan Nabi SAW kepada ya anak kecil ini? Yaitu memberikan pengajaran kepadanya tentang ketabahan, ya penguatan ketabahan. Bahwasanya dia adalah orang yang sudah besar dan dewasa, di mana dia memiliki peliharaan dan hendaknya dia kuat ketika mendapatkan ya musibah atas sesuatu yang dipeliharanya, ya seperti itu. Ya Aba Umair,
Ya, seperti itu. Nah, ini penguatan bagi dirinya agar dia menjadi kuat. Nah, seperti itu. Karena dia bersedih dengan kematian ya burung kesayangannya. Mada fa'alan Nughair, apa yang sedang dilakukan oleh Nughair, itu burung kecil yang berkicau-kicau, namun burungnya telah wafat, demikian. Nah, seperti itu. Baik, ini luar biasa ya. Di sini menunjukkan kasih sayang Nabi SAW kepada anak-anak, penguatan Nabi SAW, demikian. Ya, beliau tidak sungkan. Coba perhatikan, beliau sebagai seorang utusan Allah Subhanahu wa taala, ya, pilihan penguasa jagat raya. Beliau adalah pimpinan seluruh kaum muslimin ya ketika itu. Nah, beliau tidak sungkan dan beliau tidaklah enggan untuk bercengkrama ya, beramah tamah ya dengan anak-anak kecil. Itu menunjukkan kasih sayang beliau terhadap anak-anak, demikian ya. Nah, ini contoh teladan dari Nabi SAW langsung ya, bagaimana Nabi SAW mencontohkan untuk berkasih sayang dengan anak-anak, berlemah lembut dengan mereka ya. Seperti itu para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita agar kita bisa meneladani Nabi, mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Ya, di antaranya lah adab terhadap sesama, akhlak terhadap sesama dengan akhlak yang mulia, yaitu di antaranya adalah menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, barangkali ya pertemuan yang singkat ini kita cukupkan penyampaian materinya. Kita buka saja sesi soal jawab bagi para pemirsa dan para pendengar yang ingin berinteraktif, yang ingin bertanya langsung lewat telepon, maka dipersilakan untuk menghubungi nomor layanan kami 08 12 12 12 8834. Atau di nomor yang sama silahkan layangkan tulisan atau pertanyaan lewat tulisan chatting WhatsApp. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, ada pertanyaan yang telah masuk. Bismillah. Assalamualaikum, Ustadz izin bertanya, bagaimana hukum barang gadaian yang hilang? Siapa yang bertanggung jawab atas barang gadaian tersebut? Ceritanya adalah adik saya menerima gadaian motor. Berarti adik sang penanya ini adalah sebagai pemberi piutang, ya, pemberi piutang. Dan motornya dipakai adik saya. Qadarullah, waktu dipegang adik saya atau sedang digunakan adik saya, motor itu diambil paksa oleh debt collector. Apakah adik saya menanggung kehilangan motor tersebut? Mohon pencerahannya Ustaz. Jazakallahu khaira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan lewat pertanyaan ini. Yang pertama, bahwasanya barang gadaian ini tentunya muncul karena ada hutang yang telah diberikan. Lalu orang yang memberi piutang itu menerima barang gadaian sebagai jaminan atas hutangnya. Ketahuilah bahwasanya di antara bentuk riba adalah penggunaan barang gadaian. Penggunaan barang gadaian. Ya, penggunaan barang gadaian. Ini merupakan bentuk riba. Ya. Walaupun seizin dari orang yang berhutang, seizin walaupun ya berdasarkan izin dari orang yang berhutang, yaitu orang yang memiliki barang gadaian tersebut, maka ini tidak dibenarkan. Ya. Karena ini termasuk mengambil manfaat atas hutang. Dalam riwayat asar dari beberapa sahabat, di antaranya adalah Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi.
Beliau mengatakan kullu qardin jarra manfaatan fahuwa wajhun min wujuhir riba. Setiap hutang piutang yang menarik keuntungan, menarik manfaat, maka ia merupakan salah satu dari bentuk-bentuk riba. Demikian, ya. Jadi tidak boleh ya memanfaatkan, menggunakan atau mengambil manfaat dari barang gadaian. Karena barang gadaian itu ada sebab adanya hutang dan ia sebagai jaminan. Nah, apabila digunakan maka ini merupakan bentuk pengambilan manfaat atas hutang. Nah, itulah riba. Demikian. Lalu bagaimana supaya tidak jatuh kepada riba? Supaya tidak jatuh kepada riba, maka di sini ya penggunaan barang itu, barang gadaian itu dihitung sewa, dihitung ya sewa. Nah, seperti itu ya. Nah, tentunya dengan harga sewa, dengan harga pasar tentunya. Baik ya, berikutnya berikutnya adalah sesuatu yang ditanyakan di dalam kasus ini. Siapa yang menanggung kehilangan barang tersebut? Baik ya. Apabila penggunaan barang tersebut itu tidak seizin dari sang pemilik barang. Artinya adalah orang yang memberikan piutang menggunakan barang jaminan atas hutang itu tidak seizin dari pemilik barang, yaitu orang yang berhutang. Maka ketika barang tersebut hilang, maka fahuwa dhamin ya. Maka orang yang menggunakan barang tanpa seizin pemilik barang, dia yang menanggung-jawabi barang tersebut ya. Orang yang menggunakan barang tanpa seizin pemilik barang, maka dia yang menggunakan, dia yang bertanggung jawab atas ya kerusakan, kehilangan barang tersebut. Demikian ya. Baik, ini rincian pertama. Rincian yang kedua, apabila ternyata penggunaan barang tersebut itu atas dasar izin dari sang pemilik barang, yaitu orang yang berhutang. Maka kita katakan, di sini tentu ada ribanya. Ya, walaupun tadi juga sama ada ribanya. Ini ada ribanya. Baik. Nah, di sini tentunya dikembalikan ya tanggung jawab tersebut, yaitu dari sisi kita katakan yaitu dari sisi kesepakatan, yaitu damai antara kedua belah pihak ya. Apakah sang pemberi piutang ataukah orang yang berhutang yang menanggung-jawabi hal seperti ini ya. Baik, permasalahannya ini bukanlah kehilangan barang ini itu dalam kondisi dia dalam hirzihi, yaitu dalam kondisi amannya ya, di tempat yang aman. Andaikan kehilangan barang tersebut itu di tempat yang aman, contohnya di dalam rumah ya, di dalam rumah yang sudah disimpan atau ditempatkan ya, dan itu aman ya, seperti itu. Namun ternyata hilang, baik itu contohnya dicuri atau contohnya ya dirampok oleh debt collector seperti ini ya. Maka orang yang menerima barang gadaian tersebut, ini sepakat para ulama itu tidak menanggung kerugian ya, tidak menanggung kerugian. Nah, seperti itu. Namun permasalahannya di sini dikarenakan ini digunakan. Nah, kalau digunakan tadi atas tanpa izin dari sang pemilik ya, maka di sini ditanggung kerugiannya oleh ya orang yang menggunakan tanpa izin tersebut. Dia yang dhamin, dia bertanggung jawab. Demikian. Namun permasalahannya bila dapat izin dari sang pemilik, ini tentunya adalah dia statusnya penggunaan itu adalah riba walaupun diizinkan. Nah di sini tentunya wallahu taala alam, ini dikembalikan kepada kesepakatan damai di antara kedua belah pihak saja ya, seperti itu. Maka hendaknya mereka
ya berbicara tentang masalah ini, ya berdamai dengan masalah ini, ya. Memang dari satu sisi, ya sang pemberi piutang dalam hal ini dia tidak menyangka bahwasanya dia akan dirampok di jalan oleh debt collector, walaupun penggunaan dia itu termasuk terhitung riba, demikian, ya seperti itu, ya. Maka sesungguhnya atas dasar ini dia sebenarnya didolimi. Nah, oleh karenanya tidak layak baginya untuk menanggung keseluruhannya, ya. Maka wallahu taala alam, ya ini sebaiknya adalah dibicarakan kesepakatan damainya, seperti itu. Ingat ya, ini tentunya kondisinya bila si pemilik barang tersebut, yaitu orang yang berhutang, itu memberikan izin untuk digunakan. Dan kita katakan pemberian izin itu tidaklah menjadikan halal, ya penggunaan barang itu, karena tetap saja itu terhitung riba. Wallahu taala a'lam. Wa anta fajazakallahu khairah. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah benar menempelkan kaki dalam saf solat itu ghulu? Jazakallahu khairah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila maksudnya, ya menempelkan kaki itu adalah mendekatkan kaki satu dengan yang lainnya sehingga dia menempel, ya itu antara ujung-ujung kakinya, ya itu menempel dengan kaki saudaranya, ya maka hal seperti ini bukanlah ghulu, ya bukanlah ghulu. Bahkan ini merupakan bentuk petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya demikian. Ini merupakan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, demikian, ya. Namun perlu diperhatikan yang dimaksudkan di sini sesuai petunjuk Nabi adalah ketika, ya kaki tersebut ditempelkan antara masing-masing jamaah satu dengan yang lainnya, itu apabila lebar kaki masing-masing dari jamaah tersebut itu selebar bahunya, sehingga ini tidaklah ya berlebihan, ya yaitu dengan dia melebarkan jarak antara kaki satu dengan yang lainnya, atau dia tidak terlalu sempitkan sehingga ini juga akan mengakibatkan ketimpangan dari ya yang lainnya. Namun apabila lebar kaki tersebut adalah selebar bahunya, maka insyaallah taala ini, ya tapi tentunya selebar bahu yang wajar, ya maka yang seperti ini tidaklah berlebihan, ya seperti itu. Ini sesuai petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini memenuhi sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis salah. Sawu dari kata taswiyah, yaitu ratakan, ya ratakan, samakan, ya ratakan, samakan, ya saf-saf kalian, karena sesungguhnya rata dan samanya saf tersebut, nah itu adalah termasuk kesempurnaan sholat, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, dalam hadis yang lain juga disebutkan bagaimana para sahabat ketika ya mereka mendapatkan perintah Nabi untuk merapatkan saf dan meluruskannya, mereka itu mendekatkan kaki-kaki mereka, ya satu dengan yang lainnya. Nah seperti itu, ya. Dan Rasulullah juga melarang adanya furjah, yaitu celah, ya antara saf satu dengan yang lainnya, antara saf satu jemaah dengan jemaah yang lainnya. Ini akan mengakibatkan ya masuknya syaitan yang seukuran hadaf, yaitu seukuran anak kambing. Nah seperti itu, ya. Nah insya Allah itu sesuai dengan petunjuk Nabi. Termasuk dia berlebihan dalam hal ini apabila ya seorang jamaah atau semua jamaah atau sebagian jamaah itu melebarkan ya kaki-kakinya itu lebih lebar dari
eh, bahunya, ya kalau bahasa Jawa mungkin ini ngangkang begitu sampai ya, terlalu lebar sekali. Ini berlebihan kita katakan ya. Untuk mendapatkan rapatnya saf dia harus ya melebarkan kakinya ya sampai terkesan dia mengangkang begitu bahasanya ya. Maka ini kita katakan ya berlebihan yang seperti itu. Nah, termasuk berlebihan juga adalah ya ketika dia menempelkan kaki kepada jemaah yang lainnya ya, dia memaksa ya dengan keras ya, ini sampai menyakitkan ya jemaah yang lainnya karena mungkin dia begitu keras ya menempelkannya, atau bahkan dia menginjakkan ya kaki yang lainnya sampai kakinya berada di atas kaki jemaah yang lainnya. Nah, ini berlebihan tentunya. Tapi hanya sekedar dia ya menempel ya, itu lebarnya adalah selebar bahu dan tidak memberatkan ya, tidak juga sempit, maka insya Allah taala ini tidaklah berlebihan. Wallahu taala a'lam. Wa anta fajazakallahu khaira. Ada pertanyaan berikutnya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah termasuk lalai orang yang pulang dari sebuah perjalanan sekitar 25 menit sebelum masuk waktu sholat, kemudian istirahat lalu terbangun di saat sholat sudah mulai, dan disebabkan lelah dia memilih sholat di rumah? Apakah termasuk lalai dan wajib bertobat Ustadz? Jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita katakan ya ini termasuk ya lalai, melalaikan waktu sholat ya, dan melalaikan sholat berjamaah ya, bukan karena tidurnya. Adapun istirahatnya kita katakan tadi yang 25 menit sebelum masuknya waktu sholat ini tidak mengapa. Namun permasalahannya adalah terbangun dalam kondisi ya orang sedang sholat, dia mengetahui hal tersebut, maka hendaknya dia bersegera untuk memenuhi ya panggilan sholat tersebut, atau dia bersegera untuk menuju sholat tersebut. Demikian ya, bukan melanjutkan sholat ya, melanjutkan tidurnya atau melanjutkan sholat di rumahnya. Nah, seperti itu ya, demikian ya. Nah, ya semestinya demikian. Kecuali kalau seandainya ketika dia tadinya ya istirahat sekitar 25 menit sebelum masuk waktu sholat ya, kemudian dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia bisa terbangun, atau berharap agar bisa terbangun ketika mendengarkan adzan ya, ternyata kebablasan, tidak dengar sama sekali, dan sholat berakhir. Dan ketika itu dia terbangun. Ketika terbangun dia mendengar suara salam imam, assalamualaikum warahmatullah. Seperti itu. Dia dengar itu. Sudah berakhir sholat. Dan dia terbangun ketika itu. Ketika mendengarkan salamnya imam. Maka wallahu ta'ala alam. Nah, orang seperti ini dia tidak dikatakan melalaikan sholat dan waktu sholat. Pertama, dia ketiduran. Yang kedua, ya dia terbangun dalam kondisi sudah selesai sholat, maka tidak mengapa dia sholat di rumah ya, baik itu ya bersama dengan orang yang di rumah, nanti berjamaah dengan orang di rumah, atau dia sholat sendirian ya. Rasulullah SAW bersabda, man nasiya salatan aw nama anha falyusalliha idza dzakaraha la kafarata illa dzalika. Kata Nabi SAW, siapa saja yang lupa sholat atau ketiduran dari sholat, maka sholatlah tatkala ia ingat atau terbangun ya. Tidak ada tebusan baginya kecuali hal itu. Demikian ya. Maka hendaknya bertobat kepada Allah, karena sesungguhnya terbangunnya ia dalam kondisi ia masih punya kesempatan untuk bisa sholat ke masjid, namun ya dia menundanya lalu dia sholat di rumah. Nah, ini tentunya sebuah kesalahan ya, karena sesungguhnya sholat berjamaah di masjid itu merupakan bentuk kewajiban ya. Nabi SAW bersabda, man sami'an nida'a
falam ya'tihi fala salata lahu illa min udhrin, ya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya. Siapa saja mendengarkan seruan adzan namun dia tidak memenuhinya, tidak mendatanginya, maka tidak ada salat baginya kecuali karena ada udhurnya. Demikian, ya. Maka bertobat kepada Allah dan jangan mengulangi kembali. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Afan izin bertanya, adakah syarat-syarat kalau kita ingin menyewa rumah? Namun yang punya rumah orang kafir dan kita khawatir wala terhadap mereka, bagaimana ya Ustadz? Jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bermuamalah dengan orang kafir bukanlah merupakan kesalahan, ya, bukanlah merupakan dosa bermuamalah dengan orang kafir. Lebih-lebih dalam masalah hanya sewa menyewa rumah saja, ya. Namun pastikan ya bahwasanya ya rumah tersebut tidaklah bernajis ketika disewa, demikian. Dan pastikan ya lingkungan ya rumah tersebut itu aman, ya, baik itu aman dari sisi agama maupun aman dari sisi dunia. Aman dari sisi agama ya seperti contohnya adalah ya tidak ada ya interaksi dengan orang-orang kafir atau orang-orang yang berbuat kemaksiatan, ya, sehingga ini akan mempengaruhi akhlak pribadi maupun akhlak keluarga, istri dan anak-anak, demikian, ya. Dari sisi dunia seperti contohnya adalah dari sisi keamanan harta, ya, kenyamanan dan seterusnya. Barangkali ini yang butuh diperhatikan, ya. Adapun masalah wala, ya, wala itu maksudnya adalah wala wal bara, tidak ada hubungan dalam masalah ini kecuali apabila diketahui bahwasanya hasil sewa rumah tersebut nantinya akan dijadikan sebagai biaya dalam ritual ibadah mereka. Nah, kalau demikian maka jangan ya menyewa rumah tersebut. Ya, karena sudah diketahui bahwasanya hasil dari sewa rumah tersebut atau sewa gedung, sewa apa saja, ya itu digunakan untuk ya sebuah pelanggaran, sebuah kemaksiatan, sebuah ya dosa dan keharaman. Maka tidak boleh ketika itu, ya. Seperti itu. Kalau tahu, apabila tidak tahu maka tidak mengapa. Wallahu taala a'lam. Baik. Ada pertanyaan. Assalamualaikum Pak Ustadz, apa obatnya pikiran bingung? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau bingung itu banyak faktornya, ya. Bisa jadi karena banyak dosa, maka banyak istighfar kepada Allah, ya. Bisa juga disebabkan karena banyak keraguan, ya, maka banyak belajar agama, Nah, seperti itu, ya. Hadir di kajian ilmu agama yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW, ya, sering-sering mendengarkan nasihat, yang nasihat itu bersumber dari Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW. Yang jelas, tinggalkan keraguan menuju kepada sebuah keyakinan. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang yakin, yang tidak meragukanmu. Demikian kata Nabi SAW. Nah, banyak faktor sesungguhnya, ya. Bingung itu banyak faktornya. Banyak pikiran juga demikian, ya, seperti itu. Makanya fokus, ya. Nah, coba menata diri, ya, dengan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berprasangka baik kepada diri sendiri, berprasangka baik juga kepada orang lain. Nah, seperti itu. Dan Anda bisa mulai dengan, ya, dengan menuntut ilmu agama, ya. Insyaallah taala perlahan tapi pasti Anda akan dihilangkan dari pikiran-pikiran yang membingungkan Anda, ya, seperti itu, ya. Ya, semoga Allah SWT diberikan kenyamanan, ketenangan jiwa, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, kita cukupkan pertemuan kita pada pertemuan kali ini. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kesalahan, kekurangan dan kekeliruan.
Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Kebenaran itu datang dari Allah, maka ambillah. Kekurangan dan kesalahan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan, maka tinggalkanlah. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita ini, seperti biasa kita memberikan motivasi kepada saudara-saudara seiman. Mari kita berdonasi untuk membebaskan lahan yang nantinya di atas lahan tersebut akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kekurangan dana kita sekitar 2,8 sekian miliar rupiah. Alhamdulillah, dan masih banyak. Anda punya kesempatan yang banyak, salurkan infak dan sedekah jariah Anda yang minimal pahalanya 700 kali lipatnya, dan akan terus mengalir pahala walaupun kita telah tiada. Salurkan ke Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan kode Bank 451. Semoga Anda termotivasi, Anda bisa melihat info ini di layar kaca Anda, dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.